Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM 225221059 dari kelas 6A. Di sini saya akan membahas tentang review jurnal. Jurnal dengan judul Effect of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Country Empirical Evidence yang diteliti oleh Gautam Benjedidia dan Khouloud Goburj. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah zakat telah mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak dengan menggunakan metode Generalized Method of Moments atau GMM. Kemudian ada fenomena penelitian. Menurut Basir tahun 2002, zakat tidak hanya memiliki dampak ekonomi tetapi juga merupakan asuransi sosial yang penting. Bahkan hal ini berkontribusi pada jaminan sosial, keharmonisan, dan keadilan masyarakat, serta membantu menghilangkan tantangan sosial, menurut Abdullah tahun 2011. Distribusi zakat mempengaruhi komponen permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, dan belanja publik, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sari tahun 2012, zakat berupaya mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan masalah sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi. Saat ini, penelitian dalam ilmu sosial Islam sedang berkembang pesat. Dalam tinjauan mereka tentang perkembangan literatur zakat berdasarkan analisis scientometrik, Yusuf tahun 2020 menyimpulkan bahwa publikasi ilmiah baru-baru ini lebih menarik perhatian terhadap zakat daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Shirazi tahun 2014 berpendapat bahwa jika zakat menggantikan sebagian pengeluaran anggaran pemerintah, dana yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pembangunan lainnya. Mempertimbangkan kasus Bangladesh, Shirazi tahun 2014 menyatakan bahwa dana zakat dapat menggantikan pengeluaran anggaran pemerintah dalam kisaran 21% dari rencana pembangunan tahunan. Gap Riset. Beberapa penelitian terkait zakat telah berfokus pada banyak bidang akuntansi, manajemen administrasi, pembayaran, pengumpulan, dan distribusi baik pada tingkat teoritis maupun empiris oleh Khan tahun 2007, Naziruddin tahun 2012, Obaidullah tahun 2015, dan Asfarina tahun 2019. Mereka juga menyelidiki zakat dan pengangguran seperti Syariah tahun 2012, Al-Faizin tahun 2018, atau hubungan antara zakat dan kemiskinan seperti Shirazi tahun 2014 dan Hoku tahun 2015. Selain itu, penelitian empiris mengenai hubungan zakat dan pertumbuhan selalu berfokus pada satu negara, seperti Bangladesh oleh Hasan tahun 2007, Indonesia Hasandi tahun 2019, Malaysia oleh Yusuf tahun 2012, atau suatu wilayah di suatu negara. Namun, mereka hampir tidak dikhususkan untuk satu panel negara. Selain itu, sebagian besar dari mereka ditemukan di wilayah Asia. Oleh karena itu, penelitian ini terus berlanjut ke arah ini untuk menjembatani kesenjangan. Teori penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori perilaku terencana. Adzen tahun 1991 pertama kali memperkenalkan teori perilaku terencana. Di satu sisi, kemampuan dan kemauan membayar zakat menentukan jumlah zakat yang terkumpul, dan dengan demikian peran potensial zakat dalam mendorong pertumbuhan. Menurut Hasani tahun 2019, dalam hal ini, niat membayar zakat digunakan untuk memprediksi kekuatan kemauan individu untuk melakukan perilaku patuh zakat. Kemudian ada teori perdagangan tradisional. Teori perdagangan tradisional menganggap bahwa berkat peningkatan kesejahteraan dari spesialisasi dan keuntungan konsumsi perdagangan, memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, teori perdagangan dinamis menyoroti keuntungan yang terkait dengan akumulasi modal yang dipercepat dan akumulasi modal manusia yang berkontribusi pada peningkatan permanen dalam tingkat pertumbuhan output. Kemudian ada variabel penelitian, variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi atau logaritma PDB per kapita. Variabel independen, yaitu jumlah zakat yang didistribusikan. Variabel kontrol meliputi pengembangan keuangan, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan penduduk. Kemudian ada hipotesis, zakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada tataran ekonomi mikro, zakat dapat memainkan peran penting dalam alokasi atau penyaluran dana kepada penerima. Pada tataran ekonomi makro, dampak zakat mencakup beberapa dimensi seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan jaminan sosial. Qauduri tahun 2004 berpendapat bahwa pengeluaran ini mendorong pembangunan ekonomi dalam rezim dinamis yang mengembangkan kebutuhan dasar. Perlu dicatat bahwa hubungan antara zakat dan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat. H1. Apakah zakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi? Keterbukaan perdagangan. Perdagangan dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan melalui berbagai saluran.
Teori perdagangan tradisional menganggap bahwa berkat peningkatan kesejahteraan dari spesialisasi dan keuntungan konsumsi perdagangan memacu pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan oleh Kim tahun 2011, Johnny tahun 2015, dan Manwa tahun 2019 menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. H2. Apakah keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi? Rasio peredaran uang. Penelitian seperti Goldsmith tahun 1969, Abu Badar tahun 2008, dan Lartey tahun 2010 yang menekankan adanya hubungan positif antara perkembangan keuangan dan PDB per kapita. Hal ini sejalan dengan pandangan neoklasik Lucas tahun 1988 mengingat bahwa keuangan bukanlah sumber utama pertumbuhan. H3. Apakah rasio peredaran uang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi kontroversi. Meskipun beberapa penulis berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Seti tahun 2015 dan Tom Webes tahun 2015. Yang lain membuktikan adanya hubungan negatif antara kedua variabel, seperti Galor tahun 2000 dan Lee tahun 2007. Seperti yang digemukkan oleh Peterson tahun 2017, dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi tergantung pada tingkat pembangunan suatu negara, sumber atau sifat pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor lainnya. H4. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi? Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data panel mencakup negara-negara dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Untuk sampel 8 negara muslim selama kurun waktu 2004 hingga 2017 meliputi Senegal, Indonesia, Sudan, Malaysia, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Dengan menggunakan metode Generalized Method of Moments atau GMM, dengan tujuan mengendalikan sifat dinamis data dan kemungkinan masalah kausalitas terbalik dan endogenitas. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa zakat mendorong pertumbuhan negara. Dengan kata lain, peningkatan zakat yang didistribusikan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Zakat merupakan faktor pertumbuhan tambahan dalam ekonomi Islam. Temuan kami sejalan dengan Qauduri tahun 2004, Mahat tahun 2013, Saleh tahun 2015, Athoillah tahun 2018, dan Suprayitno tahun 2020. Untuk variabel kontrol, penelitian kami menunjukkan bahwa rasio keterbukaan perdagangan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi untuk sampel negara. Oleh karena itu, hal ini mendukung hipotesis pertumbuhan yang dipimpin oleh perdagangan yang dikonfirmasi secara empiris oleh Kim tahun 2011, Joini tahun 2015, dan Manwa tahun 2019. Perdagangan dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan melalui berbagai saluran. Pengaruh rasio uang beredar luas terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat negatif namun tidak signifikan. Temuan ini mendukung studi empiris yang tidak menemukan adanya hubungan antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris dari sistem GMM 2 langkah menunjukkan bahwa koefisien pertumbuhan penduduk tidak signifikan. Ini berarti bahwa variabel pertumbuhan penduduk tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen fiskal keagamaan, zakat mengarah pada distribusi pendapatan dan karenanya meningkatkan konsumsi, investasi, dan belanja publik. Dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Temuan kami menunjukkan bahwa zakat mendorong pertumbuhan negara. Oleh karena itu, kami dapat mempertahankan bahwa zakat merupakan faktor pertumbuhan tambahan dalam ekonomi muslim. Yang terakhir ada kontribusi. Temuan ini memiliki implikasi substansial bagi kebijakan ekonomi di negara-negara muslim. Pemerintah dapat lebih mengandalkan zakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama, penting untuk meningkatkan pengetahuan muzaki tentang zakat untuk meningkatkan niat mereka, dan dengan demikian kemampuan dan kemauan mereka untuk membayar zakat. Kedua, intervensi pemerintah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi wajib. Oleh karena itu, kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Hal ini membutuhkan layanan lembaga zakat yang lebih berkualitas.